Selamat datang. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita terkait dengan Android. Kali ini kita akan belajar mengenai bagaimana cara membuat curut dengan SQLite ya, SQLite dan Recycle View. Nah, pastikan Anda sudah membuat project kosong dengan main activity default ya, dan layout seperti ini, layout kosong juga. Dan pastikan juga Anda sudah mendownload file pendukung yang saya berikan di deskripsi YouTube ya. Bentuk file pendukungnya seperti ini. Ini bentuk file pendukung. Yang pertama kita buka dulu lognya. Ada file log di sini. Kita buka dulu. Lalu kita tambahkan beberapa implementasi pada Gradle-nya. Jadi kita buka Gradle. Seperti ini ya. Kita buka Gradle-nya seperti ini. Lalu kita tambahkan file yang kita perlu di sini, antara lain adalah material design, material yang sudah ada, lalu card view. Ini aja dua, ini aja ya. Dua saja yang kita butuhkan, lalu kita kopikan ke sini. Lalu kita sesuaikan ininya, versinya. Kita sesuaikan versinya. Kalau sudah, silakan synchronize. Sudah selesai ya, sudah selesai synchronize, pastikan nggak ada error. Lalu langkah berikutnya kita mendesain tampilan ini, tampilan utamanya. Tampilan utama yang kita perlukan adalah satu buah floating button di sebelah sini. Nah, saya sudah tambahkan ini floating buttonnya. Nah, untuk membuat floating button kita harus menggunakan layout itu koordinator layout ya. Nah, kita buat koordinator layout. Lalu komponen yang kita perlukan itu adalah recycle view ya. Recycle view kita perlu. Saya match semua biar full screen seperti ini, full screen ya. Lalu kita berikan ID-nya saya kasih nama RV ini aja ya. Lalu kita perlu floating button-nya. Nah, ini kita tinggal copy saja, taruh di bawah. Oke, tampilannya seperti ini. Nah, kita perlu ini ya, kita perlu margin dan sebagainya. Misalnya marginnya kita kasih, langsung saja kita kasih 4 gitu misalnya. Kita kasih 4, kurang ya. Kita tambahkan, coba kasih 10 ya, 10. Lalu warna kita cari dulu di warna sini. Oke, kita misalnya pakai warna apa ya, warna ungu ini aja. Warnanya kalian ambil di value lalu color. Kita pakai warna yang ada saja, warna ungu seperti ini. Lalu saya perlu satu icon plus. Jadi saya cari di vektor, misalnya ini ya, add ya. Saya pakai add ini. Add. Oke, tampilannya seperti itu. Ini ya tampilannya yang nanti ya.
tampilannya seperti ini. Nah, karena kita butuh bagaimana caranya menghubungkan data ini dengan SQLite, maka kita perlu juga file SQLite-nya. Kita buka file SQLite-nya, db helper, ya, db helper kita copy saja, kita pastekan di sebelah sini. Ya, seperti itu. Saya akan buat database, misalnya database-nya adalah Pramedia, isinya tabelnya tabel mahasiswa, NIM dan nama. NIM dijadikan primary key. Kita copy paste saja. Lalu yang kedua kita butuh entitas. Saya close dulu ya. Saya butuh entitas. Entitasnya di sini saya kasih nama mahasiswa. Oke, mahasiswa seperti ini. Lalu saya butuh NIM dan nama. Lalu saya getter seperti ini. Lalu berikutnya kita akan buat layout ya. Kita akan buat layout untuk tiap tampilan mahasiswa. Saya juga sudah buatkan namanya row mahasiswa. Ini kalian tinggal copy saja, masukkan ke layout. Saya beri nama row mahasiswa. Ini masih error ya. Kita coba lihat card view. Apa ini yang buat error ya? Card view-nya tidak dikenali ya. Bentar, saya hapus dulu. Saya coba ganti card view-nya jadi card view ini aja. Void lagi, lalu saya copy dulu no image ini ke folder trouble. Saya masukkan ke trouble ya, bukan ke V24. Masukkan ke situ, lalu saya coba copy ulang row mahasiswa. Oke, semuanya aman. Saya pakai card view versi yang lama ya. Bentuknya nanti seperti ini. Lalu langkah berikutnya kita akan buat, atau kita butuh namanya adapter ya. Oh, jangan lupa juga menu. Kita perlu copy menu. Saya kopikan ke folder rest. Saya copy ke sini ya, untuk ganti dan hapus. Saya copy, pastikan sejajar dengan ini. Lalu rangka berikutnya adalah buat adapternya. Adapter sudah ada sebenarnya. Adapter sudah ada, kita copy saja kalau gitu. Saya copy saja ini. Oke. Kita lakukan penyesuaian yang error. Ini untuk inputannya belum kita buat. Jadi kan kita butuh select lalu insert, update dan delete. Untuk inputannya di sini namanya input activity. Kita akan buat. Jadi saya buat seperti ini ya, kelas namanya input activity.
pp compact activity implement on click listener ya, click listener. Kita akan buat juga inputannya. Kita akan buat inputannya di sebelah sini. Misalnya saya kasih nama activity input. Activity input. Kita hanya butuh name dan nama. Saya akan buat linear. Orientationnya vertikal. Text view. Ya, tampilannya seperti ini ya, kita buat yang simple saja, name dan nama karena kita butuh itu. Lalu kita butuh satu tombol seperti ini, kita butuh ini. Lalu kita hubungkan seperti biasanya. Kita butuh metode ini dengan layout adalah input. Nah, sekarang kita butuhkan menghubungkan komponen-komponennya. Kita butuh teksnya ini, text name ya, berarti private edit text sama nama. Oke, lalu buttonnya namanya button simpan. Oke, kita butuhkan ini. Kita hubungkan dulu. Oke, seperti ini. Lalu jika diklik ya, V sama dengan button simpan. Ya, kita abaikan dulu ini. Kita cek di adapter, oke, semuanya aman, gak ada error. Kita tambahkan manifest untuk activity baru ya, activity input. Lalu tutup lagi, kita pergi ke main. Kita butuh ke main ya,
main untuk menampilkan datanya. Kita butuh main untuk menampilkan data. Oke, kita akan lanjutkan. Ini kita perlu menghubungkan komponen-komponen yang ada di sini. Yang pertama adalah recycle view-nya. View, saya kasih nama LV sama komponen floating button ya. Floating button. Oke. Lalu kita tambahkan di sini. Dan floating button. Floating button perlu diklik ya. Maka saya tambahkan kalau yang diklik adalah btn tambah, ini akan pindah ke input activity. Kita akan intent. Nah, intentnya di sini saya pakai seperti ini ya. Dari main ke input activity, modenya adalah tambah, in dan namanya kosong. Oke, seperti ini. Jadi kalau ditekan tombol yang bawah kita akan pindah ke sini. Sekarang kita akan menampilkan datanya. Kita akan menampilkan data. Pasti kita butuh yang namanya helper dari SQLite. Saya beri nama db helper. Kita panggil juga db helpernya di sini. New. Kita akan butuh juga adapter yang kita panggil juga private adapter mahasiswa. Gini ya. Adapter mahasiswa itu butuh apa sih? New adapter mahasiswa. Ternyata dia butuh dua, yaitu rilis mahasiswa dan konteks rilis mahasiswa. Kita harus buat juga rilis mahasiswa. Misalnya saya kasih nama data new rilis. Jadi dia butuh ini dan ini ya, dan konteks. Lalu kita desain si recycle view-nya. Sudah ada di sini desainnya. Untuk ya. Saya copy ini, saya taruh di sebelah sini. Oke, sudah selesai. Sekarang kita akan melakukan select data sambil menunggu logs-nya. Oke, kita akan lakukan select datanya. Nah, di db helper sini saya sudah tambahkan beberapa cara cari gambar, insert update itu DML, dan cari array 1 dimensi, cari array 2 dimensi. Nah, kita akan pergi ke sini dulu. Saya akan buat void load
load data. Load data ini nanti akan menampilkan isi dari SQL-nya. Yang pertama kita harus tentukan dulu barisnya. Seperti ini ya barisnya. Select count from mahasiswa. Kolomnya dua itu terdiri dari name dan nama ya, name dan nama. Sekarang kita akan tampung dulu ke sebuah array 2 dimensi. Saya kasih nama temporary ya. Saya kasih nama temporary sama dengan kita pakai yang cari array yang atas baris dan kolom. Select bintang from lalu kita looping ya, kita akan looping seperti ini. Nah, sebelum diisi datanya kita harus reset dulu. Reset data dot clear. Yang di reset itu data ini, biar nggak ketumpuk nanti datanya. Jadi reset dulu ya. Lalu kita mahasiswa m dot set name itu didapat dari temporary baris ke i kolom ke 0. Untuk namanya kolomnya jelas kolom ke 1. Lalu kita tambahkan data.add m. Kita kabarkan ke adapternya kalau ada perubahan data. Lalu kita tinggal panggil di sini. Kita coba dulu running ya. Nah, terjadi errornya vector trouble. Coba kita ke vector trouble. Coba saya hapus ini. Oke, kita coba running lagi. Nah, ada error ya, ada error di bagian row mahasiswa. Kita perlu cari gambar itu.
untuk menu edit dan delete saya pakai seperti ini. Kita coba running lagi. Ya, hasilnya seperti itu. Ini memang seperti ini karena belum ada datanya. Jadi kosongan. Kalau ini kita klik, maka akan pindah ke sini. Nah, klik itu bagian ini. Kalau diklik, maka dia akan melakukan ke input activity. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk melakukan insert ya ke input activity sebelah sini. Nah, kita cek dulu kalau dia diklik menu simpan ya, diklik menu simpan. Nah, dia itu intent apa? Intentnya di sini saya bedakan tambah dan juga edit. Tambah dan edit. Nah, untuk ngecek intentnya saya perlu tampungan dulu ya. Mode intent get extra, ambil adalah modenya. Jika modenya ini adalah tambah, berarti kita query-nya adalah insert ya. Jika dia to edit, maka kita query-nya adalah edit. Nah, sebelum itu kita harus menyiapkan maksudnya menampilkan apa yang sudah tersimpan. Private void load data. Ini dari name dan nama. Kita copy saja seperti ini, tinggal di set text get intent get string extract name dan nama. Ini mendapatkan intent dari sebelumnya ya, mendapatkan intent dari sebelumnya. Name nama, ini harus cocok ya. Name nama kita taruh di sebelah sini. Oke, jika tambah kita perlu helper juga. Helper seperti ini. Nah, kita tinggal lakukan DML saja. db helper DML. Ini query untuk insert ya. Berarti ini insert. Ini update. Kalau sudah, finish saja biar dia kembali ke menu utama ya. Misalnya insert nih, insert into mahasiswa values, ada dua nilai. Yang pertama name, yang ini nama, berarti seperti ini. Oke, seperti ini. Lalu jangan lupa di sini kita tambahkan metode on resume.
dulu data. Kita coba simpan sekarang. Oke, kita tambahkan NIM 01. Kita coba simpan. Wah, dia diam saja ya, diam saja. Kita coba lihat apa yang terjadi. Oke, datanya masuk ya, seperti ini ya. Kita akan nyoba lagi dengan data yang benar, misalnya. Oke, seperti ini nanti tampilannya. Nah, sekarang kita mau coba edit. Edit yang ini ya. Oke, seperti ini. Kita tinggal melakukan query yang sama. Query update ya, jangan terbalik. Update mahasiswa, set nama sama dengan where name. Kita running lagi. Oke, kita coba edit yang atas. 000 ya, misalnya 00, terus simpan. Nah, ada error. Kita lihat errornya apa. Errornya dari errornya ada di query-nya salah ini. Apa yang salah ini? Oh iya, errornya ini karena NIM-nya saya ganti ya, padahal NIM-nya dijadikan patokan.
agar dia nggak berubah. Coba kita sekarang hapus, kita coba input baru 02, kita ganti, yang diganti adalah namanya saja ya. Kalau NIM-nya diganti maka nggak ada datanya, jadi hilang, yang dikunci hilang. Nah, seperti ini. Nah, saya akan lanjutkan bagaimana cara membuat ini ya. Tadi kan kita sempat mengcopy sebuah menu isinya seperti ini. Nah, ini menu ini ditampilkannya di sini. Jika menunya diklik, maka keluar code-nya seperti ini ya. Kalian tinggal copy paste saja. Kalau menu edit, maka mengakses ke ID edit. Kalau menu hapus, mengakses ke menu hapus. Berikut tutorial dari saya. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih.